Oke, dan selamat pagi rekan Mitra Galaksi. Jadi hari ini tanggal 5 ya, Minggu. Jadi kita sedikit ingin berinovasi dalam kegiatan terkait dengan yang masih stay at home. Tapi kali ini kita ingin sedikit berolahraga keluar, tapi tetap dengan menerapkan aturan yang sudah biasa baku kita lakukan ya di saat-saat situasi seperti ini. Menjauh dari kerumunan atau alias menerapkan social distancing atau physical distancing. Dan lagi ini adalah suatu kegiatan yang tidak dilakukan bersama-sama ya, karena ini ada di kegiatan berburu dengan aksi mandiri saja, sendiri di tengah-tengah lokasi yang sepi-sepi ya, tidak ada gerombolan orang-orang. Oke, jadi persiapan sudah, alat masak, senapan, dan berbekalan lainnya sama. Jadi kita akan langsung menuju lokasi mumpung masih pagi. Oke, masuk hutan. Selamat datang di hutan kembali. Kita sudah tiba di lokasi. Jadi seperti yang diliput tadi ya dalam perjalanan singkat di jalan-jalan besar, ternyata situasi manusianya juga masih aktif ya. Seperti halnya juga pasar ikan, itu juga banyak bergerombol orang-orang, tetap juga seperti biasa. Jadi aktivitas ekonomi tetap berjalan seperti apa adanya. Padahal dekat sana itu ada satu makam makam Bintaro ya, itu adalah salah satu perbatasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pintu gerbang tempat pemeriksaan bagi orang-orang masuk yang ada dari luar. Jadi itu sebatas untuk upaya menangani penyebaran COVID masuk ke kota. Jadi di sana dibuat tempat pengukuran ya, semacam posko. Itu pun tadi belum aktif, mungkin agak siang nanti ya. Tapi yang penting ya itu tadi. Sejauh ini memang sebagai upaya penanggulangan dalam standar operasional ya, of prosedur. Mudah-mudahan saja bisa teratasi semua dengan baik. Nah, sejauh ini tiba di lokasi juga tempatnya masih ya, karena tempatnya masih matahari belum terlalu tinggi. Suasananya sejuk dan mungkin bisa kita siasati sambil mengamati perkembangan kelompok tupai ya di sini. Karena ini hitungannya sudah lama tidak nembak. Oke, saksikan visual berikutnya. Oke, baru saja kena satu persis di pohon besar ini, berjarak sekitar 10-12 meter, dan ini dia jatuh ya. Oh, headshot. Oke, ini adalah tupai pertama setelah dalam gerakan masa kita berdiam diri di rumah ya. Baru dari ini kesempatan kita berburu. Tupainya tupai kecil. Oke, balik. Jadi tupainya ini adalah jenis tupai ABG ya. Sekalipun tadi sempat headshot, tapi dia juga begitu jatuh tidak langsung mati. Jadi masih harus kita tambahi lagi dia. Ya seperti itu, seperti biasa tabiat tupai muda selalu lebih kuat dibanding tupai yang sudah dewasa dalam hal kena peluru ya. Padahal itu sudah vital di kepala tapi tidak efektif. Masih bergerak dia. Oke, sebenarnya sih tidak berniat menembak tupai ya, cuman karena juga penasaran, karena selama ini beberapa hari di rumah ini kan sering setting senapan, jadi ingin tahu tentang power dan akurasi, jadi ya tetap kita coba tembak. Oke, kalau memang sudah terlalu sepi di sini, kita akan beranjak menuju ke lokasi yang ada di sebelah timur, sekaligus cari tempat untuk kita berdiam diri untuk bikin kopi ya atau mie. Lanjut. Oke, dan itu beberapa kegiatan memancing ya, orang-orang di seberang sungai dari desa Dusun Tegal.
Dan ada satu bekal yang terlupakan karena memang jarang ya, tidak persiapan fresh care tadi. Biasanya saya tetap bawa untuk dibalur di kaki ataupun tangan ya, menghindari dari gigitan binatang-binatang kecil di sini. Karena ini pasca hujan, lagi-lagi tanah lembab, nyamuknya juga banyak ini. Lanjut. Oke, tempatnya gondrong lagi ini. Oke, kelihatan ya, kalinya airnya sudah, debit airnya mulai naik. Oh, ini juga tempat potensial ini. Berhenti dulu. Oke, dan kini saatnya kita masuk ke kelompok tanaman liana ya. Saya lebih senangnya menyebutnya di spot ini sebagai tirai akar, karena saking banyaknya liana yang turun ke bawah sini. Akar-akar semacam akar gantung dari tanaman akar beringin, tapi ini bukan beringin ya, ini lebih ke liana. Kalau di sini sih jarang kelihatan ada tupai. Semenjak lokasi ini sudah diadopsi, di sebelah sini dijadikan perkebunan. Tapi kalau yang sering muncul di sini ada beberapa individu melintas si puyuh liar ya, gemak. Oh, ada burung raja. Dan ini penampakan dari sungainya. Jadi semenjak debit air menaik, kelihatannya memang air sudah bisa mencapai ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan yang sekarang ya. Jadi itu bisa ditandai sebagai besarnya air. Ini ada bapak yang melintas barusan mancing ya. Oke, kita sudah tiba di lokasi yang sebelah timur. Jadi mana dia? Nah, dia di bawah ini. Nah, itu gerakannya. Oke. Oke, kita ngumpulkan bambu paya ya. Jadi bisa dikatakan di wilayah ini cukup dikatakan tupai-tupai di sini bisa dibilang cukup makmur ya, karena ketersediaan pakan yang cukup melimpah, mulai dari kelapa, terus ada buah wuni, pohon asem juga mereka mau, termasuk ada beberapa kelompok tanaman-tanaman apa ya, buah daun salam ya, orang sini bilang jukut. Nah, termasuk ini yang kita temui di bawah ini. Ini adalah pohon varietas kelompok belinjo ya, seperti ini. Ini belinjo. Jadi cukup banyak yang jatuh-jatuh di sini. Ini mereka makan tapi tidak dihabiskan ya, cuman makan kulitnya. Akhirnya banyak bertebaran di sini jatuh ini. Jadi lihat ya. Nah, ini pohonnya, ini belinjo. Ke atas ini. Jadi untuk variatif kegiatan saja, kita akan kumpulkan beberapa buah belinjo yang jatuh ini, yang buah matangnya ini. Kita kumpulkan lalu nanti kita masak ya. Sudah saya sediakan sebungkus daun pisangnya. Oke, kita mulai. Oke, memang buahnya cukup banyak yang jatuh ini. Matang-matang. Yang pemiliknya mungkin juga tidak sempat ambil. Jadi kita kumpulkan dulu. Ada catatan menarik dari kanal Agroforestry Org, yaitu dimana dikutip dari buku Traditional Tree of Pacific Island, bahwa dikatakan melinjo adalah salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat, baik dari segi daun, terus selanjutnya buah, termasuk juga dari batang-batangnya, yang dimana dia juga sangat banyak dimanfaatkan oleh berbagai suku di berbagai belahan dunia lain. Termasuk yang juga menarik dikatakan dalam kutipan Wikipedia bahwa
Kulit dari luar dari biji si tanaman melinjo adalah rahasia kecerdasan dari suku bangsa Israel. Oke. Begitu ceritanya. Stoknya sudah cukup lumayan segini kita dapat. Jadi kita akan coba masak nanti ya di tempat kita beristirahat. Kelelawar tidur. Ini pembawa penyakit biang COVID. Oke ya, jadi di pisang itu ada 2 ekor belal, 3 atau 2 itu ya, 3 kayaknya. Kelelawar biang COVID ya. Oke, kita balik ke motor. Jadi sudah diupayakan nguber-nguber di lokasi sini. Tidak ada yang kena ya, melenceng-melenceng aja. Jadi kita selanjutnya memasak saja, tinggal menentukan lokasi di mana kita pilih. A few moments later. Setelah muter-muter sana sini, kita putuskan di lokasi yang lama ya. Ada satu gubuk punyanya warga di sini yang masih dalam pembangunan. Kita pinjam sebentar untuk tempat masak. Ini tempat ini. Menarik kan? Permisi, tabe. Oke, dalam proses pemanasan air. Jadi kita punya modal apa ini bekal sekarang hari ini ya? Untuk minum tetap ya, ini adalah jamu olahan sendiri. Minuman sehat dari bahan tanaman kurkuma, meliputi 3 jenis kemarin yang kita sudah pernah jadikan vlog. Nah, kalau makan sekedar ada 1 mie dan telur ya. Saya sih rencananya mungkin telur digoreng, tapi lihat aja praktisnya mana. Jadi seperti ini lokasinya dari tempat yang kita jadikan shelter sementara ya. Sudah dibuka. Tadinya ini memang cukup lebat juga tanaman-tanamannya. Rupanya sudah mau dijadikan lokasi perumahan di sini. Ini sih kayaknya karena ada satu selentingan berita ketika kasus gempa ada beberapa warga yang mungkin pemilik lahan ini mendapat ganti rugi dari pemerintah. Nah, uangnya itu dialihkan untuk membangun di sini. Tapi masih berupa pondasi ya. Oke, airnya sudah matang ya. Taruh dulu. Baru kita siapkan untuk masak mie-nya. Lalu minumannya jahe hangat, kunyit, telur enggak jadi dimasak ya. Oke, jadi bekalnya ada air, spiritus, dan ini sajiannya ya, makan mengganjal perut pagi siang ini menjelang siang. Ini minuman kurkuma yang kita buat di rumah berapa hari kemarin.
mantep, hangat badan. Dan selanjutnya kita santap makan mie dulu. Oke, selamat makan dulu ya. Jadi pesan moralnya singkat saja. Dalam berkegiatan dalam situasi seperti penyebaran pandemi seperti ini, tagar social distancing ataupun juga physical distancing, artinya kita menghindari dari keramaian sekaligus melakukan dengan kegiatan, tapi tetap sehat untuk melakukan kegiatan sendiri ya, berkeliling ini, menghindari keramaian, tidak dengan orang lain, sendiri saja, cukup simpel. Selanjutnya setelah selesai kita bisa pulang, karena atau ini adalah bagian dari refreshing ya. Social distancing, keep a distance from another person, another people, dan tetap sehat. Jadi kita akan coba memasak lagi belinjonya ya. Oke, matang. Naikkan. Tuangkan air. Ini tanpa bumbu, mestinya ada garam sama ada beberapa varian lain, tapi ini karena ini hanya sifatnya uji coba, kita akan masak hanya beberapa biji saja. Di seperti ini ya, belinjonya. Langsung saja. Oke, air sudah mulai mendidih. Saya tidak tahu ini entah berapa lama untuk perkembangan di depan ini, depan pohon ini rupanya ada juga sekelompok suara tupai lagi aktif ya di atas pohon. Tapi ya nanti aja ya, setelah memasak nanti kita intai lagi. Jadi sejauh kegiatan cukup bisa dinikmati, dan cuaca meski mendung tipis ya, langit putih begini tapi belum turun hujan juga. Oke, ini sudah mulai matang. Main aja ya kayaknya. 20 minutes later. Ini sudah berjalan sekitar 15 menit ya. Nggak tahu cara matangnya bagaimana. Jadi ini kita hanya prediksi saja, sudah diperkirakan cukup terkait dari aromanya yang sudah cukup terasa ya, aroma matangnya. Tuh ini juga tipe yang sudah matang di pohon, dia jatuh. Jadi langsung kita pindahkan sini, matikan dulu apinya. Oke, selanjutnya tiriskan dengan cara buang airnya dulu, airnya kotor ini. Entah seperti apa ya kebiasaan masyarakat sini, saya juga tidak tahu, tapi kalau di Jawa kayaknya kulitnya ini bisa dijadikan sayur ya. Seperti halnya juga si tupai yang memang agak sedikit kontradiktif. Jadi buah melinjo ini justru yang hanya dimakan hanya kulitnya saja, itu pun tidak habis. Jadi biji-bijinya jatuh, padahal dia tipe gigi pencabik benda keras ya, seperti halnya kulit kelapa. Tapi ini justru yang agak level kekerasannya di bawah kelapa, malah tidak dia makan. Nah seperti ini. Kurang lama, tapi lumayan rasanya kayak kacang. Ini satu tambahan lagi ya. Nah kalau di Jawa kulitnya sendiri ini biasanya dijadikan campuran sayur ya, macam-macam. Tapi yang saya paling suka biasanya sayur yang dibilang apa itu namanya, lupa, yang jangan pedes itu, botok ya kalau kita bilang ya di Jawa.
Atau orang Malang bilang botok. Nah, ini botok pakai campuran kulit melinjo ini enak deh. Oke, selanjutnya kita nikmati. Ini yang dimakan. Lumayan kenyang. Ayo jadi berbenah. Aduh. Jadi sepraktis ini perjalanan hari ini kita cukup sekian ya. Semua diberesin sampah. Dan tentu saja sampai ketemu dalam vlog berikutnya. Saking panasnya matang juga dia kayak barbecue. Subscribe, keras. Pabrik gas.